Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Agustian. Saya dari kelas 02 PJP 005. Saya akan mempresentasikan tentang makalah yang saya resume. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan tentang konsep belajar, judul hakikat belajar. Teori belajar menurut behaviorisme, teori belajar menurut konstruktivisme. Yang pertama ada content of material. Yang di sini ada isinya. Yang pertama ada hakikat belajar, teori behaviorisme, dan teori konstruktivisme. Terus yang pertama ada hakikat belajar. Hakikat belajar adalah merupakan aktivitas sadar dan berkelanjutan yang dilakukan individu untuk mendapatkan perubahan dalam diri, baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Proses ini bersifat sepanjang hayat dan terjadi melalui interaksi dengan lingkungan, bukan sekedar di dalam kelas. Selanjutnya ada ciri utama belajar. Yang pertama ada perubahan perilaku, yaitu hasil belajar terlihat dari perubahan tingkah laku yang nyata. Dan yang kedua ada relatif permanen, yaitu perubahan yang dihasilkan cenderung menetap, bukan sementara, karena faktor lelah atau emosi. Dan yang ketiga ada berbasis pengalaman, terjadi melalui latihan, pengamatan, atau interaksi langsung. Dan keempat ada melibatkan mental dan fisik, yaitu mencakup proses berpikir, memahami, serta aktivitas motorik. Prinsip yang mengaruhi belajar adalah efektivitas belajar sangat tergantung pada motivasi, kayak dorongan internal atau eksternal, perhatian, itu kayak konsentrasi, dan keaktifan siswa. Adanya pengulangan materi, serta umpan balik agar siswa mengetahui sejauh mana kemajuan mereka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori behaviorisme. Teori ini memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diukur secara objektif berdasarkan hubungan stimulus, rangsangan, dan respon tanggapan. Selanjutnya di sini ada contoh gambar teori behaviorisme. Isi dari materi. Yang pertama ada konsep utama. Lingkungan adalah faktor penentu utama perilaku manusia. Belajar dianggap berhasil jika ada perubahan perilaku yang tampak. Yang kedua ada mekanisme. Menggunakan penguatan positif atau negatif untuk memperkuat perilaku, serta hukuman untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan. Di sini ada tokoh kuncinya. Yang pertama ada Pavlov, Skinner, sama Thorndike. Pavlov sendiri menekankan pada pengkondisian klasik kayak asosiasi stimulus. Dan selanjutnya Skinner kayak menekankan pada pentingnya penguatan dalam membentuk perilaku. Selanjutnya ada Thorndike menekankan pada proses coba salah atau kayak trial and error dan hukuman akibat. Selanjutnya ada teori belajar konstruktivisme. Berbeda dengan behaviorisme, konstruktivisme menyatakan bahwa pengetahuan tidak diberi secara pasif, melainkan dibangun secara aktif oleh siswa melalui pengalaman. Tokoh dan kontribusinya. Yang pertama ada Jean Piaget. Jean Piaget menjelaskan proses asimilasi kayak memasukkan info baru dan akomodasi, menyesuaikan struktur kognitif untuk mencapai keseimbangan berpikir. Selanjutnya ada Lev Vygotsky menekankan interaksi sosial melalui konsep Zone of Proximal Development ZBD dan scaffolding bantuan sementara. Selanjutnya ada Jerome Bruner. Dia mengembangkan metode discovery learning di mana siswa menemukan sendiri konsep melalui eksplorasi. Selanjutnya ada penerapan di kelas. Di sini ada contohnya, dan kayak guru berperan sebagai fasilitator. Metode yang digunakan meliputi diskusi kelompok, pembelajaran berbasis masalah, eksperimen, dan proyek kolaboratif. Kesimpulannya,
Kedua teori ini memiliki keunggulan masing-masing. Di era modern, pendidik disarankan untuk mengkombinasikan keduanya agar pembelajaran tidak hanya menghasilkan perubahan perilaku yang disiplin, behaviorisme, tetapi juga menciptakan siswa yang kritis, kreatif, dan mandiri, konstruktivisme. Sekian dari saya presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.